Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini video pertama saya tentang tutorial instalasi Micmon di komputer gitu ya. Ada banyak teman-teman kemarin masih banyak banget yang bingung gimana sih cara install Micmon gitu ya. Padahal rasanya tutorialnya banyak banget deh di internet gitu. Nah, di awal-awal jadi gini udah saya siapin sebuah zip lah gitu ya. Isinya ada TeamViewer, ada itu, ada Micmon, ada Winbox gitu ya. Pertama-tama teman-teman nanti bisa akses dulu web resminya saya gitu guys, web resmi gitu ya. Oke. Nah, ini ada webnya ini nah nanti ini saya taruh di deskripsi video ini, teman-teman bisa akses IP ini gitu ya. Terus ngapain nih? Nah, teman-teman bisa download ini dulu ya. Download ini, nanti itu dibawa ke G Drive ya, punya Google Drive. Jadi pokoknya harusnya udah lumayan lengkap lah ini toolnya ya. Jadi nanti tinggal ya kalau yang lain download lah kalau ada yang perlu gitu, yang lainnya silakan. Nah, ini dia ya. Nanti jangan lupa download dulu gitu kan. Kalau sudah, nah ini anggaplah ini udah download gitu ya. Nah, ini udah saya taruh sini gitu foldernya biar nggak kelamaan kan. Terus kita ekstrak aja gitu ya. Klik kanan, pilih extract here. Nah, ini dia udah dapet gitu ya. Oke. Hal terpenting teman-teman yang jangan sampai lupa gitu ya adalah baca lagi panduannya. Ini dia ya. Ini dengan ini teman-teman nggak akan tersesat gitu ya. Jadi ini adalah bahasa pemersatu gitu ya. Jadi biar saya ataupun teman-teman bisa bener-bener nyamain hal gitu ya. Jadi di sini sudah saya pilah-pilah gitu kan. Jadi Ethernet 1 itu digunakan untuk jalur internetnya. Jadi Ethernet 1 mikrotik ini nanti colokin aja ke modem gitu ya. Nah, Ethernet 2 sampai 4 itu teman-teman bisa fungsikan sebagai jalur hotspot gitu. Sedangkan Ethernet 5-nya, nah ini nih si jalur khusus admin gitu ya. Terus ngapain lagi gitu ya. Setelah membaca panduan ini, topologi ini, harusnya sih teman-teman nggak bingung lagi harus nyolok kemana gitu kan. Nah, selanjutnya apa? Pastikan komputer teman-teman itu hanya connect melalui Ethernet ya. WiFi-nya matiin dulu gitu ya. Nah, di sini kan kelihatan nih. Oke. Nah, WiFi-nya nggak nyambung sedangkan Ethernet-nya udah nyambung ya. Terus Ethernetnya ini jangan disetting IP static gitu ya. Biarin aja auto in aja gitu. Jadi caranya gimana sih ngeceknya yang Ethernetnya diklik kanan terus pilih properties. Nah, di sini yang TCP4-nya ya diklik 2 kali. Nah, ini obtain an IP address automatic. Ah, ini anggaplah ini udah otomatis ya, jangan di set manual lagi, udah set gini aja nih. Oke, kalau udah klik OK, klik OK. Berarti saat ini benar Ethernetnya sudah disetting IP secara otomatis gitu ya. Oke, kita lanjut ke mana? Oke, kita minimize kembali. Baru kita buka folder yang sudah kita ekstrak tadi ya. Ini ya, ingat ya. Jangan jalankan langsung dari zip-nya. Ya, ekstrak dulu. Nah, ini kita buka. Oke, nah ini udah tersedia gitu ya. Nah, kita langsung karena fokusnya sekarang ke Micmon aja ya. Nah, ini Micmonnya gitu. Dibuka. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini ya. Jadi kalau sudah benar nanti teman-teman ya, itu IP-nya yang muncul 1010 ya. Ini bisa jadi 4, bisa jadi 6, bisa jadi 3, bisa jadi 2. Kalau satu enggak ya. Atau kalau munculnya bukan 1010 gini, berarti teman-teman masih ada kesalahan tuh. Kesalahan gimana? Micmonnya dia baca dari network lainnya gitu. Jadi kalau memang di sini tidak muncul 1010, stop dulu gitu ya. Oke, harusnya nggak bingung kembali gitu. Kalau memang masih muncul IP-nya bukan 1010, jadi tadi network itu pastikan matikan dulu, terus Micmonnya stop server dulu ya, baru nanti di start server kembali gitu. Dari beberapa pengalaman, itu biasanya muncul ada notifikasinya ya, change server port. Nah, change-nya di sini. Oke, caranya gimana sih? Kita klik stop, terus change server portnya misalnya berapa? Ini kan hanya port ya, jadi teman-teman contohnya gampangnya entah 89 atau contohnya gampangnya 777 gitu ya. Nah, baru klik change port, baru pilih start server. Nah, ini kan nambah dia jadinya gitu ya. Jadi
Tapi ini kalau memang dirasa perlu gitu. Kalau di tutorial saya tidak gunakan cengpotnya ya, karena kan memang sudah normal menggunakan port 80 ya, atau 80 doang gitu ya. Nah, kita stop kembali, baru di sini kita ganti lagi menjadi 80 kembali. Ceng portnya kembali, baru klik start servernya. Dan ini normal kembali gitu ya. Gini aja jadi biar nggak terlalu panjang gitu kan teman-teman, biar nggak bingung. Kalau sudah begini, sudah hijau dia, kita balik ke sini. Jadi ya, jadi untuk settingnya teman-teman gunakanlah browser Chrome, jangan yang lain. Ingat gunakan Chrome, jangan yang lain. Kita masuk ke tab baru, inputkan IP di address barnya 10 10 10 5 tadi ya. Di enter. Nah, oke di sini ya. Baru klik add router. Oke. Nah, ini diisi apa sih? Pertama gini teman-teman. Session name, hotspot name, DNS name ini biasanya semua yang diisi sini sudah saya berikan sebuah contohnya. Jadi teman-teman cukup ikutin aja. Jadi kalau teman-teman beli mikrotiknya di saya itu biasa udah saya sediakan screenshotnya ya. Jadi teman-teman cukup ngikutin screenshotnya itu gitu ya. Screenshotnya itu nanti ada di mana sih? Jadi setelah teman-teman beli, nanti akan saya kirimin file zip khusus ya. Settingan itu yang untuk teman-teman sendiri. Nah ini contohnya lah misalkan nih kemarin punya pelanggan ya fixcom.net nih contohnya begini nih. Nah ini sudah saya sediakan screenshotnya nih gitu ya. Oke ada juga ada catatan settingnya. Nah oke. Jadi teman-teman bisa ikutin aja tinggal atau buka catatan settingnya ada di sini. Ada juga nih template voucheran juga sudah tersedia ya. Oke. Nah jadi terus kita lanjut nih. Setelah tadi di sini session name-nya mari kita isi gitu ya. Karena ini kita kan ngikutin contoh ya. Nah, kita ikutin aja nih. Misalkan ada pelanggan ya minta fixcom.net, nanti kan ini teman-teman bisa ikutin ya. Jadi isikan aja. Fixcom. Benar nggak sih tulisannya? Oh ya, FIKSC ya. Kalau nggak yakin mending kita copy aja deh ya. Biar nggak, ini namanya kita copy. Rename, ya ini saya copy aja gitu. Karena nggak yakin gitu ya. Oke, ini kita paste gitu ya. Terus, nah IP mikrotiknya berapa nih? Oke, IP mikrotiknya kita isi 10, titik 10, titik 10, 1 gitu ya. Kok 1? Lah ini sudah ditulis di sini. Tuh ya. Nih ya. Nah, nih. Ini adalah IP mikrotiknya gitu ya. Karena terhubung melalui Ethernet 5 gitu. Username-nya apa? Oke, username-nya apa nih diisinya? Teman-teman buka catatan settingnya ya. Yang sudah saya kasih itu di sini sudah ada nih. Teman-teman buka catatan settingnya. Nah, nih ya. Kita teman-teman masukin. Ini rahasia ini adalah contoh ya. Nah, nanti teman-teman pokoknya jangan pakai rahasia ini. Ini adalah contoh. Ingat ya, ini contoh. Login ininya nanti teman-teman buka sendiri file zip-nya gitu ya. Silahkan makanya dibuka kembali gitu ya. Username-nya kita copy paste aja. Nah, gitu. Terus ini hotspot name-nya juga saya samakan fixcom aja. Baru DNS-nya saya juga samakan fixcom ya, tapi ini huruf kecil deh. Fixcom.net ini ya. Terus nih live reportnya pilih teman-teman pilih enable. Kalau sudah pilih save, klik save-nya. Oke, kalau sudah terus klik connect. Nah ini udah bener ya. Oke dari sini sudah benar. Habis ini ngapain? Pertama teman-teman itu setting, masuk ke menu setting sini. Baru upload dulu logonya. Ini nanti logo yang untuk voucher ya. Upload logo. Nah di sini nih. Nah ini perhatiin baik-baik. Logo ini adalah, nih saya blok ya. Sorry. Ini adalah nama file yang teman-teman nanti harus upload. Jadi pastikan ekstensinya menggunakan PNG, gambarnya itu menggunakan PNG dan namanya harus gini ya. Logo stripfishcom.net gitu ya. Kalau enggak ini nanti malah error gitu ya. Jadi teman-teman harus pastikan ini. Jadi ini namanya kita bisa copy ya. Jadi dari sini sampai sini. Nanti di copy. Oke. Untuk logo biasanya sudah saya sertakan ya. Cuman kalau teman-teman pengen ganti ya silahkan. Nggak ada masalah ya. Yang penting namanya. Gitu ya. Yang penting namanya. Nah ini ya.
Ini sudah saya sediakan gitu. Ini namanya juga udah bener ya. Jadi kita pilih rename, baru kita ganti dengan nama yang sesuai yang permintaan di sini. Ya sama sih sebenarnya ya. Kalau sudah tinggal di enter aja. Oke, dan kalau udah nih teman-teman bisa drag drop ke sini ya. Oke, nah ini udah masuk, terus kita pilih klik uploadnya. Nah, di sini sekarang udah masuk nih. Oke, ini logo kemangi ini kalau memang dirasa mengganggu, hapus aja, delete gini. Nah, ini hanya ada satu, jadi nggak kerasa mengganggu gitu kan. Terus kita lanjut kemana? Nah, ini udah, tapi intinya ini logo sudah benar terupload ya. Kalau sudah benar, nggak ada notifikasi error ya, kita lanjut ke template editor. Nah ini adalah tempat untuk masukin template atau gaya vouchernya gitu. Oke, jadi ini templatenya teman-teman bisa dapat dari mana? Dapatnya dari sini. Oke ya, ini dari sini. Teman-teman buka aja lah ya webnya Micmon, itu Laksa 19 GitHub. Atau kalau ini kita keluarin contohnya gini sih sebenarnya paling gampang banget ya. Micmon ketikin gini aja karena googling. Nah ini webnya yang ini ya, Laksa 19 GitHub.io gitu ya. Klik. Baru masuk ke bagian voucher. Ya ini internet saya lagi kayaknya down ya, IndiHome ya. Oke, di sini nanti muncul beberapa tampilan contohnya gitu. Nah, kalau teman-teman memang udah oke dengan voucher yang sudah saya buatin gitu kan. Kalau teman-teman biasanya minta tuh udah saya buatin sih vouchernya gitu ya. Desainnya tuh ngikutin dengan yang mana nih? Tunggu sebentar. Belum kebuka semua ya. Ya, webnya lah dalam. Bukan webnya, ini memang jaringan saya nih yang masalah. Oke, nah ini teman-teman biasanya saya kasih yang ini nih kok. Template-nya nih. Ya. Oke, ini klik download. Nah, ini adalah scriptnya ya. Teman-teman blok aja semuanya. Terus klik kanan copy gitu ya. Nah, balik ke tab yang tadi sini. Ini klik kanan. Terus dipaste aja langsung. Nah, ini di CS-nya nih teman-teman ganti nih. Oke, misalnya nomor teman-teman berapa sih? Nah, ini anggapnya ini ya. Nah, taruh di sini. Oke, kalau udah nanti pilih save. Oke, sampai sini kita klik lagi masuk ke dashboardnya lagi. Nah, aman ya sampai sini ya. Oke. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung WA saya gitu ya. Kita lanjutnya kemana nih? Ke sini ya. Pertama, ini jadi ada dua kondisi ya. Kalau teman-teman ibaratnya ini teman-teman yang selain dari yang beli mikrotik dari saya, itu biasanya akan saya kasih ya profil. Nah, ini masih kosong profilnya. Biasanya kan saya tanyain tuh kan, ini mau dijual dengan harga berapa, terus mau berapa jam waktunya. Ini settingnya di mana? Ini settingnya di user profil gitu. Dan kalau teman-teman beli mikrotiknya dari saya, ini biasanya sudah saya setting gitu ya. Oke, ini kan karena anggaplah saat ini teman-teman ya mungkin yang langsung nonton di YouTube nggak ngerti dulu nih gitu ya anggapannya ya. Jadi hal pertama adalah apa? Setting dulu user profilnya ya. Ada di menu hotspot, user profile, terus di sini nanti klik add profile. Nah, oke. Jangan lupa kasih nama ya. Pertama, caranya adalah kasih nama voucher. Misalnya ngikutin dari yang ini ya. Contohnya saya biasanya buatnya gini nih. Oh, harganya 3.000 untuk 6 jam. Oke. 6 jam terus 3.000. Nah, oke, address poolnya di sini teman-teman pilih pool hotspot. Baru nah ini rate limitnya nih. Teman-teman berapa nih gitu. Untuk idealnya saya biasanya settingan gini, 350k ini uploadnya slash ya. Baru 2500k atau kira-kira 2,5 MB gitu ya. Nah, ini rate limitnya gini. Ini 350k adalah uploadnya, 2500k ini adalah downloadnya. 2500k ini kira-kira ya 2,5 MB gitu ya. Terus expire modenya. Nah, expire modenya teman-teman pilih remove and record. Validity. Validity-nya sesuai nih, sesuaikan. 6 jam. 6 jam itu berarti menurutnya. Nah, ini ya format validity-nya teman-teman contohnya tengok di sisi sebelah kanan. Oke, kalau 6 jam berarti tulisnya adalah hour ya. Jam itu nulisnya H.
Kalau menit itu nulisnya M. Kalau hari itu D. Jadi kalau 6 jam nulisnya 6H. Nah, ini price-nya. Price-nya isikan harganya 3.000. Terus selling price-nya juga sama, isikan 3.000. Selanjutnya di log user. Nah, di log user nih pilih enable parent queue-nya. Nah, di sini non. Karena apa? Sekarang mikrotiknya belum disetting untuk queue-nya ya. Nah, tapi nanti sini teman-teman jangan pilih non ya. Nanti ikutin sesuai yang ada di screenshot-nya gitu ya. Karena di sini belum ada parent queue-nya, jadi ya nggak bisa milih apa-apa gitu kan. Kalau sudah sampai sini, pilih save. Nah, setelah sampai sini, ngapain lagi? Oke, anggaplah ini cukup ya. Karena di sini masih ada yang lain lagi sih gitu. Anggaplah ini cukup dulu untuk setting user profile-nya. Kita lanjut kemana? Kita lanjut untuk membuat voucher-nya. Pertama pilih user, baru pilih generate. Nah, saya ceritakan dulu. Di sini untuk membuat user itu ada 2 cara ya. Ada add user, ada generate. Bedanya apa? Kalau add user. Nah, kalau add user tuh add usernya satu-satu. Teman-teman bisa buat usernya sendiri tapi satu-satu. Tapi kan ya capek ya. Misalkan kita pengen buatnya 30 sekaligus ya. Jangan pakai fitur yang ini ya. Pakai fitur ini misalkan nih ada tamu-tamu atau rumah tangga khusus yang sebagai ingin kita tandain gitu misalnya kan. Atau ada pelanggan rumahan yang kita pengen tandain lah gitu. Jadi nggak ribet gitu ya. Oke, tapi ini jarang banget dipakai gitu. Tapi ya itulah tadi contohnya. Tentunya kita akan menggunakan generate di sini. Nah, saya jelasin satu. KTY, quantity. Ini adalah jumlahnya. Vouchernya mau jadi berapa banyak gitu. Dalam satu kertas ukuran A4 itu akan menjadi 24 voucher ya. Ingat ya, dalam satu ukuran kertas A4 itu akan menjadi 24 voucher. Oke, jadi contohnya biar maksimal kita jadikan satu kertas itu jadi 24 ya. Nah, ketik di sini 24, ini adalah kuantitinya. Baru servernya, teman-teman pilih HS, ini sesuai. Username dan passwordnya pilih username dan password. Ingat, username sama dengan password. Ingat, username sama dengan password. Namelength ini adalah panjangnya, panjang kode vouchernya. Jangan panjang-panjang, jangan juga kependekan. Rekomendasi saya adalah 6 atau 7 gitu ya. Di sini saya contohnya menggunakan 6. Lalu karakternya ini ikutin aja. Profilnya, nah ini profil yang kita buat tadi. Profil ini apa? Ini ya user profil yang tadi nih. Gitu. Oke, misalkan kita tadi mau buat voucher. Tadi kan kita sudah buat yang ini nih. Voucher 6 jam harganya 3.000. Klik yang ini aja. Nah, sisanya tapi tetap time limitnya diisi. Wah, ini batas waktunya ya time limit ya. Oke, time limitnya misalnya berapa? 6 jam, berarti diisi kembali 6. Nah, oke, gini ya. Terus data limit. Data limit ini apa? Data limit ini adalah kuota ya. Jadi kuota itu settingnya bukan di user profile. Kuota itu settingnya di ketika akan membuat kodenya atau usernya ya. Data limitnya gimana cara ngisinya? Di sini pertama-tama teman-teman cek dulu ya. Mau mega atau giga. Oke ya. Kalau teman-teman menghendaki maunya, ini usernya saya limitasi deh kuotanya gitu ya. Misalnya 1 giga gini per user, per kodenya atau per usernya. Nah, maka di sini di data limitnya isikan 1 gitu. Oke. Tapi ini sifatnya nggak wajib ya, opsional aja, sesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya. Tapi ya kita contohin aja lah, misalkan ada. Tapi bila memang tidak diperlukan, ini teman-teman hapus aja ya. Teman-teman hapus ya ini balikin lagi aja gini. Intinya normalnya kembali gininya. Data limitnya kosongkan bila memang dirasa tidak perlu. Tapi kalau memang dirasa perlu, ya tinggal ditambahkan data limit. Data limitnya apa? Kuota. Jadi nanti misalkan nih baru main 3 jam, kuotanya udah habis 500 MB, maka internetnya juga akan mati gitu ya. Oke, kalau sudah ngapain? Oke. Perhatikan di sini ada info last generate ya. Ini masih kosong ya karena belum pernah buat kode. Baru kita pilih generate. Nah, oke. Nah, di sini lihat. Nah, sini ada informasinya nih. Last generate-nya ya. Generate terakhir kodenya ditandai dengan 140 ya. Ini kodenya. Ingat-ingat kodenya 140. Ini data buatnya juga ada ya. Ini profilnya ada nih. Oke, jadi teman-teman nggak bingung sih harusnya kalau udah buat
buat ini kodenya buat apa yang terakhirnya? Kodenya apa ya gitu. Oke, udah sampai sini baru kita pilih user list. Nah, ini adalah daftar-daftar usernya yang udah pernah kita buat. Oke, karena mungkin nanti akan ada banyak dengan voucher-voucher yang lainnya. Jadi kita filter aja biar gampang ya. Filternya by comment ini. Teman-teman klik. Nah, ini tadi kodenya 140 kan bener kan ya? Tinggal diklik kembali, nanti akan ke filter. Nah, ini udah ke filter nih sekarang. Hanya yang ini aja nih. Sampai sini kalau udah nanti teman-teman pilih di klik yang defaultnya ya. Klik default. Nah, ini udah jadi nih. Oke. Tunggu sebentar sampai sini ya. Biarkan loadingnya terisi dulu. Oke, pertama nih. Destination-nya teman-teman ganti save as PDF ya. Baru page-nya al aja, layoutnya portrait ya. Terus more settingnya di sini saya ukuran kertasnya kan pakainya 4. Nah, biasanya sih gini ya, saya pakainya 4 gitu ya. Terus nanti ininya sudah sih rasanya udah cukup. Nanti kalau udah gini, mau ngapain ya? Oke, ini adalah kenapa harus di save as PDF? Karena saat ini saya belum punya printer gitu anggapannya ya. Kalau teman-teman udah punya printer ya langsung aja di sini pasti nanti akan muncul printernya ya. Entah itu Canon, entah itu Epson gitu ya. Tapi ya karena saya belum punya printer, maka saya pilih save as PDF aja. Nanti ngeprintnya di tukang print-printan gitu ya. Kalau udah pilih save, nah di sini nanti akan muncul ya. Jadi taruh aja di desktop sini, ini kodenya terus klik save. Ini di minimize kembali. Ini minimize lagi biar enggak. Nah, ini dianya yang sudah kita buat tadi. Oke. Tinggal diklik. Ya, lama ya. Oke, bukanya malah ke Edge ya. Oke lah. Oke, nah ini dia adalah vouchernya udah jadi. Jadi nanti teman-teman bisa langsung print ya, bawa di copy filenya, taruh flash disk atau taruh di HP. Kalau nggak punya flash disk ya, tinggal bawa ke tukang print. Sampai sini selesai harusnya ya. Oke, harusnya ini cukup membantu kawan-kawan ya. Jadi nggak bingung lagi gimana cara installnya. Oke, kita balik ke kondisi yang tadi di awal-awal sini ya. Oke. Biasanya sering banget terjadi masalah di sini nih. Waktu pengisian IP. Oke, kita balik ke admin setting. Edit dulu. Nah, oke, biasanya terjadi masalah di sini nih ya, kawan-kawan ya. Oke. Pertama, teman-teman baca kembali topologi ya. Nah, ini ada topologi ini. Teman-teman nggak boleh lupa nih ada topologinya gitu ya. Pertama gini, kalau teman-teman connect-nya Mikrotik ya, laptopnya ini connect ke Mikrotik itu melalui Ethernet 5, maka IP-nya pasti akan menjadi ini nih yang diisi nih, IP-nya 10 10 10 1 gitu ya. Nah, ini isinya 10 10 1. Tapi nanti kalau misalkan nih, ini laptop nih ya, yang atau teman-teman pakai Micmon untuk versi HP, connect-nya melalui jalur hotspot ya. Jalur hotspot itu entah teman-teman connect-nya ke WiFi hub, ke WiFi gitu ya. Nah, teman-teman nanti pasti harus masukkan IP-nya ini 192.168.21 gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik gitu, jangan jadi bingung. Yang pastikan dulu ini komputernya connect ke Mikrotik itu lewat mana gitu. Itu dulu. Jadi ketika nanti sudah jelas connect-nya lewat mana, maka nanti IP ini aja yang perlu diganti kawan-kawan ya. Jadi contohnya nih misalkan sekarang anggaplah ini laptopnya connect melalui jalur hotspot. Nah, berarti teman-teman harus ganti dulu 192.168.21. Jadi gini aja yang diganti. Baru nanti tinggal pilih save. Terus kita coba connect ya. Nah, kok mau? Ya memang mau karena lagi connect ya. Oke. Tapi di sini harus hati-hati ya. Ini bukanlah hal yang benar gitu kan. Jadi harus hati-hati. Yang benernya apa? Yang benernya adalah 10 10 10 1 gitu.
Karena kita nggak tahu nih sewaktu-waktu nanti ternyata micphone-nya nggak connect lagi atau apa gitu ya. Jadi jangan sampai itu yang terjadi gitu ya. Terus juga teman-teman kalau misalkan nanti diklik connect kok nggak muter-muter aja gitu ya, nggak connect-connect, nggak masuk ke halaman dashboard, teman-teman bisa coba fungsi ping-nya gini ya. Nah kalau kita cek di sini ping oke gitu ya. Nah ini berarti aman harusnya. Oke, rasanya sampai sini dulu. Teman-teman yang masih bingung mungkin bisa tanya di kolom di kolom pertanyaan ya, kolom komennya, atau langsung WA ke saya gitu. Ini dulu kayaknya saya cukupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.